Loh, Iya. ini kalau sampai terjadi salah tafsir, padahal makna sejatinya di situ kan innallaha yahdi may yasha, itu Allah akan beri petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki, itu adalah maksudnya jadilah orang yang dikehendaki Allah agar mendapat petunjuk. Nah, apa yang dikehendaki Allah yaitu memilih jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan, sebagaimana makna yang terkandung dalam suratul Fatihah. Kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu. Nah, kalau senantiasa kita mengucapkan melafazkan surat Fatihah dalam setiap aktivitas kita, tetapi makna dari ihdinas siratal mustaqim itu sendiri tidak kita aplikasikan, contoh tidak mengaplikasikannya dengan memilih jalan kesesatan, contoh jalan kesesatannya dengan mempercayai bahwa kuropat-kuropatnya Bani Ba'alawi itu kan jalan kesesatan. Berarti kan bertolak belakang antara Fatihah yang diucapkan dengan perilaku. Nah, maka dalam hal ini kan Allah nggak bakal memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang sudah munafik. Antara ucapan dalam doanya surat Fatihah dengan perilakunya itu bertolak belakang. Ya gimana Allah mau memberi petunjuk? Kan begitu. Karena dia sudah menolak kebenaran. Padahal dia minta untuk jalan yang benar. Ya, afala tatafakkarun gitu. Ya, mereka soalnya dengan sengaja menutup dirinya. Jadi gini, seseorang itu ketika semakin tinggi egonya, maka hidayah Allah itu akan semakin jauh. Tapi ketika seseorang ini berhasil menekan egonya, rendah hati, dia suka mengalah gitu. Kemudian dia ini memudahkan urusan orang lain, dia nggak pernah mempersulit orang lain, dia menghargai orang lain, dia mengingatkan dengan cara yang baik, itu hidayah Allah akan mudah mereka dapatkan. Tapi kalau mereka hanya saya yang paling benar, saya yang paling pintar, saya yang paling baik, ini semakin jauh. Bukan semakin jauh dalam arti akan semakin tidak bisa dirasakan oleh mereka. Padahal nur ilahiyah ini terpancar terus di alam semesta, menjadi rahmat seluruh alam semesta. Kenapa hanya orang-orang pilihan yang bisa merasakan? Itulah sama dengan orang-orang yang dikehendaki begitu. Orang bisa dikehendaki oleh Allah apabila dia paham dengan kehendaknya sendiri. Jadi arti murid itu kan adalah berkehendak. Mereka yang memiliki kehendak untuk mencari guru yang pas. Supaya apa? Supaya cahaya ilahiyah ini selalu kita dapatkan. Jadi artinya biar tidak ada kesan Allah ini nggak adil. Saya kok nggak diberikan hidayah, orang itu kok diberikan hidayah. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia sering dikatain bahwa hidayah Allah belum berpihak padamu, kamu belum mendapatkan hidayah Allah, seperti itu. Jadi konsep karena dia tidak menjemput hidayah. Iya, termahjub tadi, termahjub oleh dia tidak bisa merasakan matahari karena termahjub. Tolong sadar dong, topimu itu hilangkan, gitu kan? Betul. Iya. Nah, makanya dengan fenomena polemik nasab ini kan banyak orang-orang yang bertentangan antara Fatihah yang disampaikan di dalam ucapan-ucapannya dalam sholat-sholatnya itu dengan perilaku mereka yang membela-bela nasab yang sudah jelas-jelas palsu, Kang. Kan begitu. Artinya ini kan bertolak belakang. Sebetulnya doa itu kan kita harus menyamakan frekuensi antara apa maunya Allah dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah doa itu satu frekuensi dengan apa maunya Allah, itulah yang namanya qabul. Nah, pada saat mereka meminta untuk ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kan sesuai dengan maunya Allah. Kan gitu. Tetapi perilaku mereka secara brutal mendukung Ba'alawi yang nyata-nyata memang itu nasabnya palsu dan tidak tersambung. Ini kan bertolak belakang antara ihdinas siratal mustaqim dengan apa yang mereka lakukan. Maka niscaya Allah nggak akan pernah memberikan hidayah itu. Bisa nanti akan Allah berikan hidayah pada saat contoh sosok Bang Adam ini.
setelah kita diskusi Komal malam, Bang Adam tafakur, tadabur, muhasabah, kan begitu. Berpikir apa iya ta, kan gitu, bener ta, ini secara kajian keilmuan begini. Bang Adam kan udah mulai berpikir sekarang bahwa guru-gurunya itu kan bukan ahli nasab, bukan nasabah yang memang tidak bisa mengisbat nasab Bani Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dia kan udah mulai berpikir sekarang. Makanya sekarang kan dia suka gitu loh ke roomnya Kiai Rampak ini untuk sedikit mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran bahwa Bani Ba'alawi itu memang bukan cucu Nabi. Oke, betul sekali itu. Kalau saya simpel ya Bang, adanya pengakuan karena mereka hidup. Artinya apa? Setelah kehidupan ini berakhir, maka pengakuan itu sudah tidak ada gunanya karena kalah dengan pengakuan Tuhan. Itu satu. Makanya kemudian ada upaya terus-menerus apapun caranya supaya mereka mendapat pengakuan dengan tujuan kemuliaan, dengan tujuan kemapanan secara materi, dengan tujuan bisa merengkuh kekuasaan, dengan tujuan punya pengaruh dan lain sebagainya. Itu memang berlaku dan khusus untuk dunia. Berarti apa? Pengakuan mereka muncul atas dasar kehausan mereka, hasrat mereka terhadap keindahan dunia ini. Gitu. Ya dasarnya berarti kan nafsu. Nafsu. Betul. Nah ini yang tidak disadari oleh muhibin-muhibin itu, Kiai. Mereka yang menginginkan kemuliaan menggadaikan keimanannya demi kepuasan nafsu duniawi. Mereka yang mendukung kemuliaan menggadaikan keimanannya demi untuk memuliakan seseorang yang dianggap suci. Kok rela ya? Itu masih asumsi loh. Iman yang sudah jelas-jelas digadaikan begitu saja. Ya ini sudah kehendak Allah, mau gimana lagi? Kalau saya sih sebetulnya nggak sepakat dengan bahwa ini kehendak sebuah grade kan gitu. Karena Allah juga nggak menghendaki ada kekasihnya, nasab mulianya itu dipalsu-palsukan seperti ini. Jadi kalau saya begini Bang, kita bedakan dulu mana kehendak, mana izin, mana ridho. Ada kehendak Allah, ada atas izin Allah, ada juga karena ridho Allah. Ketiga hal itu. Kalau polemik ini mungkin mereka kalau Bang Satria kurang sepakat bahwa ini adalah kehendak Allah, tapi ini atas izin Allah. Artinya kehendak mereka yang diizini oleh Allah dan tidak pernah diridhoi, begitu. Nah, kalau itu saya agak sepakat ya. Betul. Karena nggak mungkin Allah menghendaki kesesatan. Betul. Sebagaimana iblis, nggak mungkin Allah menghendaki iblis itu berbuat seperti itu kan, tapi diizinkan oleh Allah. Betul sekali, tapi tidak diridhoi ya. Tapi nggak diridhoi. Nah bedanya antara iblis dengan Bani Ba'alawi ini, iblis itu sebelum melakukan kemaksiatan, dia minta izin ke Allah dan diizinkan secara formal ya, dan itu nasnya jelas. Kalau Ba'alawi ini mencangkok nasab mulia Kanjeng Nabi, itu tidak minta izin dulu Kiai. Artinya, ya kan? Nah, artinya dalam konteks ini kan memang beda jauh. Iblis itu atas izin Allah, Ba'alawi ini nggak minta izin gitu. Ya walaupun ya monggo kata Allah, itu kan pilihan, gitu loh Yai. Betul. Assalamualaikum Bang Idia. Waalaikumsalam Bang. Saya orang awam dengerin aja dulu Bang. Ya bingung, Bang. Iya bingung, Indonesia tuh makin lama makin bingung Bang. Padahal kan dulunya itu kan sejarah tuh paling penting loh Bang. Sekarang mulai ini yang mulai rawan Indonesia digoyah-goyah itu semenjak ada Rizik Bang. 10 tahun ke sini tuh Bang mulai waduh kacau Indonesia tuh Bang. Gembar-gembornya begini, jadi bikin Indonesia tuh bikin generasi muda tuh bikin nggak ini
kurang paham sejarah gitu loh. Ikutin arus muda-muda sekarang bang. Ini untuk cucu kita ini nanti susah untuk sejarah-sejarah yang benar itu bang. Ini pemerintah tuh harus paham benar ini, harus gimana rakyat selalu diadu domba untuk terutama negara yang imigran itu. Seharusnya pemerintah itu harus tanggap loh bang. Begitu aja lah bang. Ya sudah tanggap, tapi ya santai lah. Kalau kita bukan pemerintah, saya rasa jangan terlalu dalam ya mengoreksi pemerintah. Iya. Bisa jadi kalau kita berada di pemerintahan juga melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah. Artinya apa ya, kita sebisa apa yang kita lakukan lah. Mana yang benar, mana yang hak, yaitu kita taruh pada tempat yang semestinya gitu aja. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Begitu aja bang. Nanti takut saya kalau kita terlalu mengoreksi pemerintah, malah yang tadinya baik akan menjadi parah gitu. Karena saya yakin pemerintah pun sudah melihat kok bang. Iya. Iya sudah melihat dan ada upaya sudah, kalau kita peka membaca situasi, kita sudah bisa memantau, oh pemerintah arahnya ke sini gitu. Pemerintah arahnya, namun itu dilakukan secara halus. Tujuannya supaya tidak membuat gaduh, itu aja bang. Itu yang paling nggak suka dakwahnya ini. Masih bocah kemarin sore dakwahnya itu Habib Novel Aliodrus itu bang. Orang yang nggak mengakui apa itu Islam, umat Islam nggak ngakui Habib, itu dikatakan masuk neraka. Itu yang ini Habib Novel itu iya, Habib Novel itu kan, Habib Novel betul. itu kan tolong benar itu apa itu kan nggak suka itu bocah Ya. baru kemarin aja ngomong begitu. Iya, Itu itulah. Novel itu. Nah, kalau ini baru yang dimaksud dengan kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki mereka terjatuh dari kelompok mereka sendiri dengan apa? Narasi-narasi mereka gitu loh. Itu aku yang masuk neraka nggak apa bang, aku masuk neraka apa? Aku nggak mempercaya Habib itu keturunan Nabi, itu aja. Aku masuk neraka nggak apa? Karena benar punya hisab apa aja nggak cocok dengan keturunan Nabi. Aku nggak percaya, biarin saya masuk neraka nggak apa. Aku nggak percaya. Maaf ya bang, saya suaranya cuma begini, nada saya bukan marah, bukan apa, memang begini. Karena udah bertahun-tahun di negeri orang bang, beginilah bang kasar saya. Enggak, halus kok, halus. Ya, saya kan di sini ada filter, Bang. Jadi, Abang memberikan yang kasar, kemudian saya olah di sini, jadi masuk ke hati saya halus, Bang. Tenang aja. Nah, ini ya bang, saya kan orang tua bang, saya justru orang tua bang. Ya, Ya, mungkin orang lihat saya belum sampai tua, tapi umur saya udah tua bang. betul. Itu aku ini cerita dikit ya bang, sejarah ini biar ya yang denger syukur diterima, nggak denger juga nggak apa bang. Iya, monggo. Usman B. Yahya itu lahir di Batavia di Jakarta bang, sekitar tahun 1822. Itu keturunan zaman, cuma dia nuntut ilmu di Madinah, di Arab. Nah, tapi setelah itu diambil orang Belanda, bawa ke Indonesia, dijadikan badan istimewa, istilahnya kerjasama gitu bang. Mufti. Iya, jadi malah dia ngatain kalau orang Indonesia berontak ke Belanda itu sama juga menjajah atau istilahnya sakit hati. Itu kan kurang ajar.